Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Alhamdulillah pada sore hari ini kita lanjutkan kembali kajian kita yang insya Allah kita akan mengawali membahas kitab Riyadhus Shalihin, yang mana kitab Riyadhus Shalihin ini adalah salah satu kitab kumpulan dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana di dalamnya terdapat tentang keutamaan-keutamaan adab dan bermuamalah. Yang insya Allah ini adalah kitab yang sangat bermanfaat karena di dalamnya adalah perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan disinilah tujuan kita bermajelis adalah membacakan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kurang lebih di dalam kitab ini terdapat 1905 hadis. Ini lumayan banyak ya. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikannya. Kita bisa sampai selesai membacakan hadis-hadis dari kitab Riyadhus Shalihin ini. Baik, kita mulai bab yang pertama, al-ikhlasu wa ihdar niyah, yaitu bab tentang ikhlas dan menghadirkan niat fi jami'il a'mali wal aqwali wal ahwali al-barizah wal khafiyah, pada seluruh amal-amal dan perkataan-perkataan dan keadaan-keadaan yang nampak maupun yang tidak nampak. Di sini ya, kami membacakan ya syarahnya ya, yaitu dari dua kitab walaupun tidak dibaca semuanya, hanya dibaca faidah-faidahnya saja. Yaitu kitab yang satu adalah Bahjatun Nadirin ya, Syarah Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Abi Usama Salim bin Id Al-Hilali. Dan kitab yang kedua adalah Syarah Riyadhus Shalihin Kalami Sayyidil Mursalin yang disyarah oleh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Sama, ini juga hanya kita membacakan apabila ada poin-poin yang penting. Baik, babul ikhlas ya. Ikhlas adalah wa an yurada bil amali wajhullah ta'ala la ghairah, yaitu menginginkan atau bermaksud melakukan sebuah amalan atas wajah Allah Subhanahu wa taala, tidak yang lainnya. Dan ikhlas itu syaratnya ada 4. Syarat ikhlas itu ada 4. Nah, yang pertama adalah syarat ikhlas ya. Yang pertama wadzalika hadus syuruti qabulil amali, dan ini adalah salah satu daripada syarat diterimanya amalan. Wa hiya arba'atun, yaitu ada 4. Yang kedua nisfuha syarata sihatin. Maksudnya apa? Syarat amal itu akan diterima dengan 4 syarat.
1 dan 2 adalah syarat diterimanya, ya, syarat sahnya, ya, syarata sihhatin, syarat sahnya, yaitu al-ikhlasu wa shawab. Yang pertama ikhlas, yang kedua shawab. Shawab itu adalah benar, ya. Amma al-ikhlasu, adapun ikhlas adalah mengamalkan sebuah perbuatan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, ikhlas itu artinya murni. Akhlasa yukhlisu. Ya, ikhlas, murni. Maka ada dalam bahasa Arab itu kalimat kholas. Ya, kholas kalau kita artikan sudah. Padahal apa? Padahal artinya bukan sudah, arti makna hakikinya. Apa itu? Ya murni. Artinya apa? Artinya tidak tercampuri. Sudah. Kita artikan sudah. Nah, itu syarat yang pertama, amalan adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah shawab. Ya. Shawab itu adalah bahwa muwafaqatul amali li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-sahihah. Nah, ini perlu kita garis bawahi, as-sahihah. Kenapa? Karena tidak sah kita beramal dengan dalil yang dhaif. Ya. Tidak sah kita beramal dengan dalil yang maudhu, apalagi, ya. Maudhu adalah tingkatan hadis yang paling apa? Yang paling dhaif. Nah, jadi as-shawabu muwafaqah, ya. Muwafaqatul amal li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka dua inilah syarat sahnya sebuah amalan. Syarat, ya, diterimanya sebuah amalan. Adapun yang ketiga, yang keempat, ya, disebut dengan syaratu kamalin, syarat sempurnanya. Kalau tadi sahnya, sekarang sempurnanya. Ya, maksudnya apa? Ditambah yang ketiga dan yang keempat itu lebih sempurna amal kita. Ya, yang pertama ikhlas, yang kedua adalah muwafaqah li sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang ketiga adalah al-akhdhu bil quwwah. Ya. Al-akhdhu bil quwwah itu adalah apa? Adalah kita dengan sungguh-sungguh, ya, dengan kesungguhan, ya, dengan kesungguhan, dengan kekuatan, ya. Dalilnya adalah khudu ma atainakum bi quwwah. Ya, maka peganglah apa-apa yang telah kami berikan kepada kalian bi quwwatin, dengan kuat. Artinya tatkala kita mengamalkan sesuatu, setelah ikhlas, yang kedua mutaba'ah, yang ketiga berpegang. Artinya jangan sampai lepas lagi amalan itu. Ya, jangan sampai melakukan sebuah amalan sehari dua hari, ketiganya lepas. Nanti diamalkan lagi, lepas lagi. Ya, artinya apa? Kuah ini adalah mudawamah, istiqomah. Ya. Nah, ini adalah syarat sempurna sebuah amalan. Dan yang keempat adalah al-musara'ah, bersegera. Ya, artinya tatkala kita mengetahui sebuah amalan itu baik, maka bersegera. Ya, segera melakukan sebuah amalan tersebut. Artinya jangan sampai kita menunda-nunda sebuah amalan kebaikan. Ya. Kenapa? Karena kita tidak tahu, ya, tentang masa depan kita. Apakah kita besok, ya, ataukah kita 2 jam, 1 jam yang akan datang, kita masih bisa melaksanakannya. Maka bersegera dalam melakukan kebaikan, jangan menunggu. Nah, maka apa? Inilah 4 syarat sebuah amalan, ya. 1, 2 adalah syarat sebuah amalan yang harus. Yang kedua dan ketiga dan keempat adalah penyempurnanya. Jadi kalau keempat poin ini kita lakukan, ya, maka kita sempurna dalam melakukan sebuah amalan. Nah, hadis yang pertama dari kitab Riyadhus Shalihin ini adalah hadis yang masyhur, ya. Hadis ini ditulis oleh para ulama, hampir di semua kitab-kitabnya mengawali dengan hadis ini, ya. Walaupun pembahasan yang fikih pakai hadis ini, walaupun pembahasannya misalkan masalah akhlak pakai hadis ini, ya. Kenapa?
karena untuk supaya kita eh, supaya kita mengingat kembali, ya, mengingat kembali bahwasanya amal itu tidak akan diterima kecuali dengan niat yang ikhlas. Nah, an Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu an, dari Amir Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ya, innamal a'malu binniyati, sesungguhnya setiap amalan, ya, amalan amal adalah jamak daripada amalun, yaitu apa? Yaitu pekerjaan. Setiap pekerjaan, baik yang pekerjaan tersebut adalah sunnah, ya, wajib atau mubah, ya, maka apa? Bin niyati, wajib diiringi dengan niat. Wa inna malikul limri imanawa, dan sesungguhnya setiap perkara itu sesuai dengan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi, barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya dia akan kembali kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, dan barang siapa yang hijrahnya itu karena dunia, yusibuha au imra'atin yankihuha, ataupun perempuan, wanita yang hendak dia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya akan kembali kepadanya. Nah, di sini, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tatkala hijrah kepada Allah dan Rasulnya maka diulangi, ya, dengan apa? Hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Tapi tatkala Rasulullah mengatakan faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha au imra'atin yankihuha, maka Rasulullah tidak mengulangi lagi. Cukup apa? Cukup di sini hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Maka apa? Di sini Syekh Shalih Bin Utsaimin di dalam syarahnya beliau mengatakan yang pertama adalah karena apa? Hinanya, ya, hinanya niat hijrah dengan dua hal ini. Jadi apa? Tidak perlu diulangi lagi, ya, tidak perlu diulangi lagi. Ya. Kenapa? Karena niat kita hijrah dengan dua bentuk ini, dunia, ya, dan wanita, adalah sebuah kehinaan, ya. Kenapa? Karena dia sudah menggeserkan niat, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam, ya, hadis yang mulia ini, ya, kita bisa mengambil beberapa pelajaran, ya, fiqhul hadis. Yang pertama adalah la budda minan niyyati fil a'mal. Maka apa? Wajibnya niat di dalam beramal, ya. Baik amal itu adalah yang wajib, yang sunnah atau yang mubah. Maka apa? Wajib pakai niat. Sawaun akanat maksudah, ya, lidatiha, sama saja, ya, sama saja, baik zatnya itu adalah yang apa? Baik maksud karena zatnya seperti sholat, ya, au wasilatan li ghairiha, ataupun apa? Ataupun seperti wasilah, ya, wasilah itu apa? Seperti tohar, wudu. Artinya di sini semua amalan itu wajib pakai niat. Dan tatkala amalan mubah dengan menggunakan niat, maka keuntungannya adalah kita bisa mendapatkan pahala, ya, amalan-amalan yang mubah tapi apa? Memakai niat, ya, niat karena Allah Subhanahu wa taala, ya.
Nah, kenapa? Karena inilah inti daripada ibadah. Ibadah itu adalah ismun jami'un ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu. Ya. Jadi semua yang disukai dan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik itu adalah amalan zahir atau amalan batin, baik perbuatan ataupun perkataan. Maka tatkala ya diniatkan beribadah karena Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan pahala. Yang kedua, faedah yang kedua dari hadis ini adalah aniyatu mahalluha al-qalbu duna lisani bittifaqi a'immatil muslimina fi jami'il ibadat. Ya. Niat itu tempatnya di hati, bukan di lisan. Ya, ini sudah kesepakatan dari a'immatil mukminin. Ya, kesepakatan dari a'immah, ya, imam-imam kaum muslimin. Ya, bahwasanya niat adalah tempatnya di hati. Ya. Adapun ya yang beralasan bahwasanya niat itu di lisan, ya, misalkan dia apa? Dikiaskan dengan misalkan yang orang-orang yang melakukan ibadah haji. Maka apa? Maka mereka tidak mengetahui, ya. Maksudnya apa? Tidak bisa mengetahui makna daripada niat dan talbiyah. Ya, maka itu adalah talbiyah, ya, bukan niat. Nah, niat itu ya jelas dia berangkat, ya, di rumahnya, bahkan mungkin saat dia nabung itu sudah niat, ya, nabung buat umroh, ya, buat haji itu sudah niat. Nah, maka apa? An-niyatu mahalluha al-qalbu. Maka apa? Niat itu adalah tempatnya di hati. Nah, maka ini adalah yang sahih. Yang ketiga, ya, faedah dari hadis ini adalah al-a'malu as-salihatu binniyati salihah wa niyyatu al-hasanatu la taj'alu al-munkar ma'rufan wal bid'ah sunnatan. Tidak apa? Amal yang saleh itu harus dengan niat yang saleh, niat yang baik, ya. Amal yang baik dengan niat yang baik, dan niat yang baik tidak akan menjadikan yang munkar menjadi ma'ruf, ya, dengan niat yang baik. Perbuatan maksiat menjadi baik, ya, ini tidak bisa, ya. Tetap aja maksiat yang maksiat, walaupun apa diniatkan dengan cara yang baik. Nah, bentuk maksiat apapun, ya, bentuk maksiat apapun diniatkan dengan cara yang baik, itu tidak bisa merubah bentuk maksiatnya menjadi sebuah kebaikan. Nah, kemudian faedah yang keempat adalah al-ikhlasu lillahi syaratun fi qabulil amal. Fa inna Allaha la yuqbalu minal amali illa akhlasahu wa aswab. Maka apa? Ikhlas ini adalah syarat. Ya, tadi apa? Syarat dari sebuah amalan itu adalah ikhlas. Ya, ini syarat utama, ikhlas dan muwafaqah di sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, ini adalah syarat daripada sebuah amalan. Dan apabila seseorang itu tanpa niat, ya, maka tidak bisa apa? Tidak bisa menjadi sebuah amalan, kecuali ada beberapa hal, ya. Ada beberapa hal, ya, ini dijelaskan oleh para ulama. Misalkan apa? Misalkan bagaimana kalau misalkan apa? Seperti misalkan kita membayar hutang, ya, nggak niat kita, tahu-taunya apa? Hutang kita tadi, kita punya hutang dikasihkan, tadi kita nggak niat kita apa? Uangnya udah dikasihkan gitu. Nah, maka membayar hutang itu walaupun nggak niat tetap dia apa? Tetap biasa, ya. Terus juga misalkan apa? Membersihkan najis, misalkan, ya, di badan ataupun di baju, misalkan tanpa niat, misalkan, ya, pakai dia hilang misalkan dengan air, ya, maka itu pun sah, ya. Maksudnya apa? Ini adalah pengecualian, ya. Biasa dalam ibadah itu apa? Ada kaidah, ya, asalnya, ada yang pengecualiannya. Nah,
Ini adalah faidah dari hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua, ya, hadis yang kedua, an ummil mukminin, ya, tadi bapaknya, sekarang anaknya, Ummi Abdillah, Aisyah. Ya, Aisyah ini adalah istri Rasulullah SAW. Ya, beliau tidak mempunyai anak, akan tetapi mempunyai punya, ya, yaitu apa? Ummi Abdillah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaghzu jaisyun al-Ka'bah. Jadi apa? Jadi pada suatu hari nanti, nah ini terjadi, ya, mendekati hari kiamat, ya. Ada, ya, sekelompok jaish, ya, berperang, ya, dan menghampiri Ka'bah. Fa idza kanu bi baida'a minal ardi yuhsabu bi awwalihim wa akhirihim. Tatkala sekelompok pasukan tadi mendekati bi baidah, yaitu apa? Di sebuah lapangan dekat dengan apa? Dekat dengan maksudnya Ka'bah, ya. Maka apa? Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan, yuksabu bi awwalihim wa akhirihim, dari yang pertama sampai yang terakhir, ya, menenggelamkan tempat tersebut. Nah, qalat, maka Aisyah berkata, qultu ya Rasulullah, ya, wahai Rasulullah, kaifa yuksabu bi awwalihim wa akhirihim, bagaimana mereka kok ditenggelamkan dari pertama sampai yang terakhir? Wa fihim aswaquhum, sedangkan di sana ada pasar-pasar. Wa man laisa minhum, juga ada yang bukan apa? Yang bukan kelompok mereka, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuhsabu bi awwalihim wa akhirihim tsumma yub'atsuna ala niyatihim. Ya, mereka ditenggelamkan semuanya, akan tapi apa? Nanti akan dibangkitkan sesuai dengan niat-niat mereka. Muttafaqun alaihi. Hadza lafdzul Bukhari. Nah, maka apa? Hadis yang mulia ini, ya, masih berbicara tentang niat. Bagaimana niat seseorang itu nanti akan dibangkitkan di hari kiamat, ya, sesuai dengan apa? Sesuai dengan niatnya, ya. Akan tetapi di sini, di dalam hadis ini kita bisa mengambil faidah bahwasanya apa? Yang pertama, at-tabahudu an ahli dzulmi wa tahdzir. Kita harus menjauhi dari apa? Orang-orang yang suka bermaksiat. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan mereka karena mereka apa? Orang-orang ahli maksiat. Ya. Orang-orang ahli maksiat berkumpul, lalu apa? Allah menenggelamkan, ya, ke dalam bumi. Maka dari sini, ya, faidah dari hadis ini yang pertama adalah at-tabahudu an ahli dzulmi wa tahdzir min majalasatihim. Jadi apa? Dan kita harus memperingatkan, ya, memperingatkan mereka, ya. Kenapa? Karena musibah ataupun apa? Sebuah bala itu datang kepada orang-orang ahli maksiat. Akan tapi apa? Apabila ada di sekelilingnya orang-orang yang taat pun sama akan kena imbasnya. Ya, maka apa? Di sini kita dilarang untuk bermajlis, dilarang untuk berteman dengan orang-orang ahli maksiat. Sebab kenapa? Karena kita nanti akan kena imbasnya tatkala datang, ya, adab dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka apa? Kita sebaliknya, ya. Sebaliknya kita apa? Mendakwahinya, ya. Kalau memang tidak bisa, ya, menjauhinya. Seperti apa? Seperti hadis yang pertama tadi. Itu apa? Tentang hijrah, ya. Tentang hijrah itu apa? Hijrah yang tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan itu ada 3, ya. Rasulullah Syekh Utsaimin menyebutkan hijrah ada 3 bentuk. Yang pertama adalah Yang pertama adalah hijrah tempat, ya. Hijrah tempat. Apabila di suatu tempat penuh maksiat, ya, kita mengingatkan tidak bisa, maka apa? Maka hijrah itu lebih baik, ya. Hijrah dari tempat kemaksiatan menuju tempat yang
di sana penuh kebaikan. Ya. Yang kedua adalah hijrah dalam segi apa? Amalan. Ya, amalan kita. Ya, dan apa? Kita beramal dari amalan yang jelek kepada amalan yang bagus. Tetap kita tinggal di situ. Ya, ini ya. Yang lagi misalkan apa namanya masyhur kan? Hijrah kan? Hijrah apa? Hijrah amalannya. Ya, orangnya tetap ada di tempat tersebut. Nah, yang ketiga adalah hijrah pelakunya. Ya, hijrah pelakunya artinya apa? Artinya adalah kita harus hijrah apabila ada pelaku-pelaku yang di sini. Ya, ada pelaku-pelaku maksiat, maka apa? Wajib kita apa? Tahdir. Ya, pelaku-pelaku maksiat. Ya, orang-orang yang suka melakukan apa? Perbuatan-perbuatan maksiat, menyimpang. Ya, maka apa? Wajib ditahdir. Artinya kita dikucilkan. Ya, dikucilkan. Dan ini apa? Pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya melakukannya kepada beberapa sahabat. Nah, maka apa? Ini ya artinya apa? Kita apabila ada sekeliling kita, teman kita ya yang melakukan kemaksiatan, maka apa? Wajib bagi kita untuk diingatkan. Ya, jangan apa? Jangan dibiarkan. Ya, akan tetapi ya dengan apa? Dengan baik. Tadi jangan sampai apa? Jangan sampai niat baik akan tapi dengan cara yang tidak baik. Nah, ini ada sebagian yang kaum muslimin seperti itu, ya. Apa namanya? Baik, apa namanya caranya, ya. Ataupun apa niatnya baik, tapi apa caranya tidak baik. Nah, kemudian yang kedua, faedah yang kedua dari hadis ini adalah ya al-a'malu tuntabaru bi niyatil amil. Jadi amal itu dilihat dari apa? Dari niatnya yang beramal. Ya, niatnya yang beramal. Ya. Walaupun tetap dia kena imbasnya tadi. Tapi apa? Dia nanti oleh Allah Subhanahu wa taala akan dibangkitkan sesuai dengan amalannya. Juga di dalam hadis ini terdapat faedah ikhbaru Rasul sallallahu alaihi wasallam bil mughibatil lati atla'ahu Allahu 'alaiha. Di dalam hadis ini terdapat kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa? Tentang al-mughibat. Ya, tentang hal-hal yang gaib. Jadi apa? Jadi hadis ini para ulama menyebutkan bahwasanya nanti akan terjadi, belum terjadi, akan terjadi nanti. Ya, akan terjadi dan ini termasuk hal yang gaib. Ya, termasuk apa? Hal yang gaib yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagian hal-hal yang gaib. Dan itulah salah satu daripada ciri bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang nabi, seorang rasul. Nah, maka apa? Wahia min masailil iman allati yajibu i'tiqaduha. Ini termasuk masalah keimanan yang wajib bagi kaum muslimin untuk meyakininya selama ya khabar itu adalah khabar yang sahih. Hadis itu adalah hadis yang sahih. Ya. Ini adalah salah satu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Nah, jadi kalau dalam istilah hadis itu kalau udah Bukhari berkata ya udah ya maka apa udah sahih ya. Nah, jadi kalau dalam ini syair di Arab itu ada istilah apa? Ada nama perempuan namanya Hadami ya. Ada Hadami ini terkenal kalau kita belajar ilmu adab syair. Artinya apa? Artinya kalau sudah Hadami berkata semua apa? Semuanya mempercayainya ya. Qalat Hadami perempuan ya, seorang perempuan tapi apa kata-katanya ini apa namanya diikuti ya orang perempuan dia ya di masa jahiliyah. Nah, demikian juga apa dengan masalah hadis. Jadi apa? Jadi kalau sudah Imam Bukhari berkata ya, kalau sudah Sya'albani berkata ya udah ya daripada kita meneliti nggak bisa gitu kan ya. Kalau kita meneliti apa perlu waktu ya, perlu pikiran juga gitu kan. Makanya kita mencari kitab-kitab yang sudah ditahqiq, yang sudah ditakhrij oleh ulama-ulama hadis ya, ahlu sunnah ya. Nah, di antaranya adalah termasuk Riyadhus Shalihin ya. Kita apabila kita membeli kitab hadis
Riyadhus Shalihin ini mencari apa? Kita mencari tajwid ya oleh misalkan apa? Sya'bani ya atau yang lainnya ya, itu ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi apa? Kita sudah tenang ya. Nah, kemudian di dalam hadis ini wa fil hadisi nuqtatun latifatun wa hiya mauqi'ul iskal ayatu istaqalat umul mukminin Aisyah. Jadi dalam hadis ini terdapat apa? Terdapat muskilah itu apa? Aisyah. Ya. Aisyah apa? Aisyah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bentuk apa? Aisyah tidak tahu hal yang gaib. Ya. Dan Aisyah pun apa? Merasa heran. Kok bisa? Ya. Kok bisa orang beriman? Ya. Orang yang tidak punya, orang yang tidak melakukan maksiat ditenggelamkan ke dalam bumi. Maka apa? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah menjawabnya. Ya, maka apa? Karena apa? Karena mereka ada di sekitar itu. Ya, ada di sekitar itu. Maka apa? Maka kalau ada tempat-tempat maksiat, kita jangan mendekati. Ya, jangan mendekati. Saya akan mendekatinya cuma wisata. Ya nggak boleh. Ya, wisata. Mendekati apa? Wisata ke Candi Borobudur, misalkan kan. Itu tempat maksiat. Tempat musyrik kan, tempat kemusyrikan. Kita apa? Walaupun niat kita hanya untuk apa? Hanya untuk hiburan, ya. Hiburan ke tempat-tempat musyrik itu tidak boleh. Ya, tidak boleh. Nyari hiburan apa? Hiburan tempat-tempat yang terhindar daripada kemaksiatan. Jadi apa? Pas nanti misalkan ke Candi Borobudur ataupun yang lain ya, yang misalnya apa? Di sana ada tempat-tempat kemusyrikan. Maka apa? Maka seperti ini ya, hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, akan kena adabnya. Nah, kemudian hadis yang ketiga ya, hadis yang ketiga dari kitab Riyadhus Shalihin. An Aisyah radhiyallahu anha, dari masih Aisyah radhiyallahu anha qalat ya, berkata qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah setelah fathi. Ya. Maksud fathi di sini adalah fathul Mekah. Ya. Fathul Mekah adalah pembebasan kota Mekah. Ya. Itu setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah. Ya. Kurang lebih 8 tahun, maka apa? Nabi melakukan apa? Nabi melakukan pembebasan kota Mekah. Kenapa? Karena kota Mekah ini adalah warisan daripada Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya. Jadi orang yang pertama kali membuat Ka'bah itu adalah Ibrahim alaihi salam dan Ismail alaihi salam. Akan tetapi pada zaman jahiliyah, ya, pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, sudah berubah. Ya. Di sekeliling Ka'bah itu apa? Dengan patung-patung, ya, dengan patung-patung. Kenapa kok ada patung-patung di sekeliling Ka'bah? Kenapa? Karena orang-orang jahiliyah pada waktu itu membuat patung awalnya bukan untuk disembah, tapi apa? Untuk diperingati. Ya, orang-orang soleh yang pada waktu itu meninggal diperingatilah. Ya, diperingati dengan cara apa? Membuat patung, nggak disembah. Tapi apa? Kapan disembahnya? Ratusan tahun mendatang, bahkan ribuan tahun yang akan datang disembahnya. Nah, maka apa? Disinilah larangan kaum muslimin untuk membuat patung, walaupun patungnya orang saleh. Justru apa? Justru ini patungnya orang saleh ini yang apa? Yang akan menjadikan gulu, ya, yang akan menjadikan berlebih-lebihan. Ya, berlebih-lebihan. Bahkan apa? Syekh At-Tamimi membuat bab khusus ya di dalam kitabnya Tauhid apa? Yang menjadikan manusia itu menyimpang apa? Karena apa? Berlebih-lebihannya terhadap orang-orang saleh. Ya. Jadi apa? Apabila orang saleh telah meninggal, sudah ya. Betul, ada tawassul yang syar'i, ya. Tawassul yang syar'i di antaranya apa? Meminta doa kepada orang saleh tatkala dia masih hidup. Ingat, tatkala dia masih hidup. Tapi kalau dia sudah meninggal, ya, jangankan orang saleh pada zaman sekarang, nabi saja tidak boleh kita meminta kepada nabi pada saat ini, ya. Kenapa? Karena nabi sudah meninggal.
Nah, orang-orang jahiliyah dahulu kenapa ya? Kenapa kok Nabi Ibrahim itu membuat Ka'bah lalu apa? Lalu banyaknya patung-patung karena apa? Karena orang-orang jahiliyah pada waktu itu membuat patung bukan untuk disembah tapi untuk diperingati ya. Maka apa? Maka diturunkannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena sudah banyaknya kemusyrikan di Mekah pada waktu itu. Ya, tempat yang suci menjadi apa? Menjadi tempat kemusyrikan. Maka apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat di Madinah, ya, lalu Fathul Mekah. Ya, ini maksudnya. Ya, setelah Fathul Mekah sampai sekarang, maka apa? Kota Mekah itu adalah kota yang aman. Ya, kota yang di sana ditegakkannya syariat Islam. Ya, maka apa? Maksud daripada la hijrata ba'dal fathul Mekah walakin jihadun wa niyatun, ya, akan tapi jihad dan niat terus ada. Ya, jihad dan niat itu terus ada. Wa idza stunfirtum fanfiru, apabila kalian itu disuruh untuk berjihad. Ya, apabila kalian disuruh untuk berperang, maka apa? Berperanglah. Ya, muttafaqun alaihi. Maka apa? Hadis ya yang mulia ini masih berbicara masalah niat. Ya. Jadi ini masih masalah niat. Artinya apa? Niat itu akan ada terus sampai hari kiamat. Nah, maka apa? Di dalam hadis ini terdapat beberapa faedah. Yang pertama adalah nashu wujubil hijrati min Makkah ila Madinah li'annaha sharat darul Islam. Maka apa? Maka sudah tidak ada lagi, ya. Sudah tidak ada lagi hijrah dari apa? Dari Mekah ke Madinah, ya, atau sebaliknya. Kenapa? Karena dua kota ini sudah apa? Sudah menjadi darul Islam. Maka kalau ada orang yang hijrah misalkan dari Mekah ke Indonesia, nah itu apa? Itu aneh, ya. Dari Madinah dia hijrah ke Indonesia misalkan, ataupun ke tempat-tempat yang maksiat. Nah, maka apa? Maka hijrah itu adalah apa? Tidak ada hijrah, ya. Tidak ada hijrah dari dua kota ini. Nah, kenapa? Karena dua kota ini adalah dua kota yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Dajjal pun tidak bisa masuk ke kedua kota ini. Mekah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Nah, jadi apa? Dihapusnya kewajiban hijrah. Ya, akan tetapi yang selain dua kota ini masih ada. Masih ada. Nah, yang kedua adalah bisyaratul nubuwati anna Makkah tabqa darul Islam abadan. Ini sebuah apa? Sebuah isyarat, kabar gembira dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya apa? Mekah itu akan terus menjadi darul Islam, ya, abadan, ya, selamanya sampai hari kiamat. Ini adalah kabar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang ketiga faedah dari hadis ini adalah wujubul khuruji fil ghazwi idza da'a ilaihi alimah. Wajib, ya. Wajib seseorang itu untuk pergi berjihad, ya. Wajib bagi seseorang itu untuk berperang apabila seorang imam memerintahkannya, ya. Seorang imam memerintahkan untuk berperang, maka apa? Wajib untuk berperang. Apa dalilnya? Dalilnya adalah ini, yaitu apa? Idza stunfirtum fanfiru. Apabila kalian disuruh untuk keluar untuk berjihad, maka apa? Berjihadlah. Maka apa? Wajibnya apa? Wajibnya kita untuk mentaati seorang imam, seorang pemimpin. Nah, kemudian faedah dari hadis ini adalah al-a'mal tu'tabaru binniyat. Amal ini apa? Dianggap dengan niat. Ya. Amal bisa dianggap dengan niat. Nah,
Juga faedah hadis ini adalah yajibu qasdul jihadi wa tahdisun nafsi bihi wal i'dad wal istidad lidzalika. Wajibnya apa? Wajibnya kita untuk bersiap-siap, ya, bersiap-siap untuk berjihad, ya, bersiap-siap untuk berjihad. Tapi apa? Jihad yang dimaksud adalah jihad yang berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah, ya, dan pemahaman as-salaf. Kenapa? Karena ada sebagian, ya, kaum muslimin yang salah memahami kalimat jihad ini, ya. Artinya apa? Artinya sebagian kaum muslimin, ya, mereka menganggap jihad, ya, menganggap jihad kalau apa? Memerangi saudaranya kaum muslimin, ya. Ini adalah salah memahami, ya, salah memahami. Maka apa? Ini adalah salah satu daripada pemahaman Khawarij, ya. Pemahaman Khawarij adalah yang mana mereka mengkafirkan, ya, orang-orang yang membuat dosa besar. Ya, maka apa? Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak, ya, buat dosa besar itu tidak keluar dari Islam. Al hadisul ar-rabi'u, hadis yang keempat. An Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami bersama Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi ghazatin, di sebuah peperangan. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, inna fil madinati la rijalan masirtu masirah. Sesungguhnya di Madinah itu ada, ya, beberapa, ya, laki-laki yang mana apa? Apabila kalian itu berjalan, maka mereka pun akan berjalan. Artinya apa? Apabila mereka berjihad, ya, maka apa? Dia ikut berjihad, ya. Wala qatantum wadiyan illa kanu ma'akum, dan tidaklah kalian itu melalui sebuah lembah, ya, apa? Maka apa? Mereka akan ikut bersama kalian. Artinya apa? Artinya orang-orang ini selalu siap untuk apa? Untuk berjihad, ya. Kemudian hasabahum al-marad, ya, yang dapat menghalangi mereka adalah sakit, ya. Wa fi riwayatin illa, ya, syarakukum fil ajri. Tidaklah apa? Mereka itu diikuti kecuali apa? Dengan al-ajri, yaitu pahala. Wa rawahu al-Bukhari an Anas radhiyallahu anhu qala, dan dari riwayat Bukhari, ya, dari Anas radhiyallahu anhu qala raja'na min ghazwati Tabuk ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, kami pulang dari perang Tabuk, ya, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala inna aqwaman, ya, khalaqna bil Madinah, ya, sesungguhnya ada kaum, ya, khalaqna bil Madinah, yaitu di belakang Madinah, ya. Wa masalahna syiban, ya, wala wadiyan illahum ma'ana. Jadi tidaklah mereka itu apa? Berjalan dan tidaklah mereka itu melewati sebuah lembah kecuali apa? Kecuali mereka akan ikut bersama kami. Hasabuhum al-udru, kecuali apa? Mereka udur. Nah, maka apa? Di dalam hadis ini diterangkan bahwasanya orang-orang yang selalu melakukan sebuah kebaikan, ya, yang mana dia itu tidak melakukan kebaikan kecuali udur, ya, kecuali udur, maka apa? Maka tatkala dia udur, Allah Subhanahu wa taala tetap akan memberikan pahala. Ya, kenapa? Seperti orang-orang pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia selalu ikut berjihad, dia selalu ikut berperang, ya. Tatkala dia itu udur, ya, tatkala dia itu sakit, maka apa? Dia tidak bisa ikut. Akan tapi apa? Tetap dia mendapatkan pahala kalau dia diniatkan, ya. Kalau dia diniatkan untuk terus melakukan jihad. Ini bisa dikiaskan kepada apa? Ibadah-ibadah yang lainnya, ya. Kita sholat, puasa, ataupun yang lainnya. Tatkala kita udur, maka apa? Nabi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala. Nah, faedah dari hadis yang mulia ini adalah li mujahiduna fi sabilillahi afdalu minal qaidin bi darajatin. Jadi
Jadi orang-orang yang berjihad itu lebih afdal ya daripada orang-orang yang diam ya. Orang-orang yang jihad maksudnya apa? Jihad menegakkan ya kalimat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jihad yang sebenarnya adalah perang ya, perang ya menyebarkan meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun yang termasuk jihad di sini banyak ya, termasuk apa? Termasuk di sini adalah talabul ilmi ya, kita mencari ilmu adalah jihad. Termasuk seseorang mencari nafkah ya, bekerja ya, bekerja di pabrik, bagaimana saja dia jihad ya, jihad fisabilillah ya, termasuk apa? Termasuk makna daripada jihad fisabilillah. Nah, yang kedua adalah laisa ala ulil daruri ya, kal a'ma wal marid wal a'raj haraj. Maksudnya apa? Orang-orang yang mempunyai udur ya, orang-orang yang mempunyai udur seperti orang-orang buta, sakit, a'raj, ya pincang atau yang lainnya, maka apa? Tidak apa-apa. Ya, artinya apa? Orang-orang yang udur itu dimaafkan. Ya, bahkan apa? Bahkan tatkala dia itu berniat ya ingin melakukan tapi tidak bisa, dia mendapatkan pahala. Apa? Pahala niatnya. Ya, pahala niatnya. Maka apa? Maka ini adalah salah satu keutamaan daripada niat untuk melakukan kebaikan. Walaupun kita tidak melakukannya karena udzur, tetap kita diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang selanjutnya adalah man ya habsuhu al-udru kana kal uridor. Maka apa? Maka barang siapa yang udur itu menahannya ya, maka apa? Dia termasuk apa? Termasuk uridor. Artinya apa? Orang-orang yang apa? Orang-orang yang ya dimaafkan. Ya, udur apa saja. Ya, udur syar'i, udur apa saja. Nah, kemudian man sahhat niyatuhu ya min ya dawil a'dar ya wa ulil darar yang balagha ajrul mujahidin. Jadi barang siapa yang mana dia itu niatnya ada ya untuk melakukan sebuah apa jihad, tapi apa karena dia itu adanya udzur, maka apa tetap dia mendapatkan pahala. Ya. Ini begitupun dengan apa amal yang lain. Ya. Kita apa? Kita misalkan terus rutin melakukan sebuah amalan ya, kalau berilmu. Kita udzur, maka apa? Maka apa? Kita mendapatkan pahala. Nah, kemudian hadis yang kelima ya, hadis yang kelima dari kitab Riyadhus Shalihin. Nah, ini dari untuk pertemuan kita membacakan beberapa hadis ya. Kenapa? Karena hadisnya banyak ini ya, ribuan ya. Ribuan hadis, maka apa? Ya minimal mungkin 5 ya atau 4 hadis kita bacakan. Makanya tidak baca ini, kalau dibaca salahnya ini apa namanya? Satu hadis tadi nggak akan selesai ya. Ini syarahnya, ini kitabnya ada 4 ini ya, ada kitabnya ada 4. Apa maksudnya? Saya baca aja gitu, saya baca sebelumnya nah baru dibuatnya ringkasannya lah gitu kan, ringkasannya emang seperti itu. Artinya kalau kita baca ya nggak apa namanya waktunya pertama ya, yang kedua ya memang kalau dibaca itu di kelas ya, orang-orang yang kelas baca, apalagi apa yang kitab semuanya ya baca gitu kan. Nah itu apa, itu apa namanya kajian yang khusus. Nah, hadis yang kelima ya, an Abi Yazid Ma'ni bin Yazid bin Akhnas.